Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur F. Adelini Sardi dari jurusan Pendidikan Elektronika, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan, yaitu rangkaian pemicu dan rangkaian komutasi. Jadi kita langsung saja ke pembahasan berikut. Kita ke pembahasan bagian A, rangkaian pemicu. Saya jelaskan terlebih dahulu, transistor dan MOSFET merupakan komponen yang hanya dapat dioperasikan sebagai switching dan controlling saja. Sedangkan operasi converting tidak bisa dilakukan. Hal ini berarti transistor dan MOSFET hanya bisa untuk pengaturan DC dan menjadi DC saja, sehingga pengaturan AC menjadi DC atau sebaliknya tidak bisa dilakukan. Baik, di sini ada gambar 3:1 rangkaian pemicu dasar. Merupakan rangkaian pemicu yang digunakan untuk menyulut signal arus pada terminal gate pada SCR dengan cara mengonkan saklar manual. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada rangkaian pemicu SCR. Untuk menentukan rangkaian pemicu yang tepat perlu diperhatikan karakteristik VG, IG dari SCR seperti tunjukkan pada gambar 3:2. Besaran yang perlu dipertimbangkan adalah tegangan rating, arus rating, dan daya maksimum dari SCR. Kemudian ditentukan titik kerja pemicuan yang diharapkan pada gambar 3,2. Tunjukkan titik kerja pemicuan minimum SCR pada titik A dan titik kerja pemicuan yang ditentukan. Selanjutnya, rangkaian pemicu ditinjau dari proses pembentukan tegangan pemicu yang dihasilkan dapat dilakukan melalui beberapa proses antara lain, yaitu proses sifat komponen pasif, proses elektromagnetis, dan proses modulasi lebar pulsa, dan proses optocoupler. Rangkaian pemicu berikut merupakan beberapa contoh rangkaian pemicu yang umum digunakan. Dilihat dari gambar 3:3 merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan resistor. Nah, sudut pemicuan ditentukan dengan cara mengatur R. Dioda D berfungsi sebagai penyiaran agar diperoleh tegangan pada gate berpolaritas positif. Min berfungsi pembatas arus gate, dan RB berfungsi stabilisator dengan tegangan gate agar tidak melebihi VG. Dalam kurung itu max. Kita lihat rumus nilai R min dan RB dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut. Selanjutnya pada gambar 3:4 merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan menggunakan resistor kapasitor dengan sumber masukan tegangan searah DC, sedangkan gambar 3:4 merupakan bentuk tegangan kapasitor yang dibangkitkan dari proses RC serta bentuk tegangan luarannya. Sudut pemicauan dapat dilakukan dengan cara mengatur RV yang besarnya 0 derajat sampai 180 derajat. Nilai RV dan C dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut. Kita lanjut, gambar 3:5. Gambar A di sini merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan menggunakan resistor kapasitor dengan sumber masukan tegangan bolak-balik. Sedangkan gambar 3:5 yaitu gambar B merupakan bentuk tegangan kapasitor yang dibangkitkan dari proses RC serta bentuk tegangan luarannya. Sudut pemicauan dapat dilakukan dengan cara mengatur R yang besarnya 0 derajat sampai 180 derajat. Dioda D1 berfungsi agar tegangan pada terminal gate selalu membangkitkan polaritas positif, sedangkan dioda D2 berfungsi untuk pengisian C saat polaritas agar tetap 0. Nah, nilai RV dan C dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut. Contoh rangkaian pemicu yang menggunakan trafo pulsa ditunjukkan pada gambar 3:6.
Rangkaian pemicu ini memerlukan generator pembangkit pulsa yang umumnya dibangkitkan dari rangkaian dengan proses operasi modulasi pulsa (pulsa width modulation (PWM). Perbandingan transformasi dan trafo pulsa umumnya sebesar 1:1. Tegangan pulsa pemicu dibangkitkan dengan prinsip RC cell. Nah, di sini ada gambar 3/6 rangkaian pemicu dasar dengan trafo pulsa. Baik, selanjutnya pada bagian B, rangkaian komutasi. Ditinjau dari sumber masukannya terdapat dua rangkaian komutasi, yaitu komutasi alami dan komutasi paksa. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan AC, maka SCR akan off secara otomatis ketika mencapai titik lintas 0, zero crossing, yang disebabkan sifat alami dari sumber AC tersebut. Kita lihat pada gambar 3/7 ditunjukkan rangkaian komutasi alami. Di sini dijelaskan, jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan DC, maka SCR akan off jika arus beban dilawan atau dipaksa sama dengan arus komutasi yang dibangkitkan dari rangkaian komutasi. Proses inilah yang disebut komutasi paksa. Ilustrasi prinsip dasar dari komutasi paksa ini dapat dijelaskan melalui gambar 3/1. Di sini ada gambar A dan gambar B. Kapasitor merupakan komponen utama yang digunakan dalam rangkaian komutasi. Metode rangkaian komutasi paksa dapat dibedakan dalam 6 jenis, yaitu komutasi sendiri dengan resonansi beban, komutasi sendiri dengan rangkaian LC, komutasi komplement sebagai contoh gambar 3/9. Nah, merupakan rangkaian komutasi paksa dengan metode komplement. T1 merupakan SCR utama yang dihubungkan seri dengan beban R1. Sedangkan T2 merupakan SCR bantu yang dihubungkan paralel dengan T1. Baiklah, sampai di sini saja saya menjelaskan pembahasan tentang rangkaian pemicu dan rangkaian komutasi. Dan pembahasan yang saya berikan agar dapat mudah dipahami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.